bersama Firzi Adrian Idris, gue mau kalian belajar atau mengenal bagaimana caranya dan pengalaman bekerja bersama klub Eropa. Di What with West kita kulik yang asik dan unik dari Firzi Adrian Idris. Sekarang lu di Kompas.com ya? Kompas.com. Kompas.com. Ya. Jadi pengalaman wartawan olahraganya dulu pernah di tablet bola, di Bola Sport, jangan dianggap enteng. Tapi gue mau nanya bukan soal jurnalisnya, bagaimana sih awalnya lu bisa kerja di Manchester City ya? Iya, betul. Itu tahun 2014 bulan Februari gitu, mulai pertama dihubungin sama orang City-nya. Lu ada di mana waktu itu? Pas di Newcastle, di Inggris, pas lagi ngambil S2. Kenapa beda kota lu mau ya? Apa mereka mau? Karena ya waktu itu dapat rekomendasi sih dari namanya Mas Yusuf Arifin. Siapa nih? Beliau itu dulu udah tinggal di Inggris udah lama, udah 18 tahun. Dulu pernah kerja di BBC di London. Ketika itu didapat tawarannya memang nggak nyari-nyari ya, yang pasti ya Bang Wes ya. Gue nggak nyari-nyari, gue nggak ngasih CV, nggak ngasih tulis di LinkedIn gitu-gitu. Bukan daftar. Bukan daftar, karena nggak ada ya. Di Instagram juga dulu kan, Instagram belum populer lah dulu, cuma lewat Twitter. Ditawarinnya tuh karena waktu itu gue pernah main ke daerahnya, rumahnya ternyata Mas Yusuf Arifin ini. Waktu itu gue kan waktu itu lewat salah satu teman kami, jadi sempat tektokan di Twitter. Jadinya memang beliau penggemar bola juga, dan gue main waktu itu ke kandangnya Millwall kalau nggak salah. Nah ternyata Mas Yusuf bilang ini rumah saya dekat situ gini. Habis itu setelah itu kita follow-followan. Ternyata beliau melihat kalau gue itu ya wartawan olahraga, suka bola, lagi belajar, antusias, dan akhirnya dia ketika bulan Februari itu dia bilang udah saya mau kamu apa ya, dia bilang ada sih, masih ada waktu itu Twitter DM ya. Dia bilang kamu lagi apa, sibuk nggak, mau coba nggak lanjutin saya di Manchester City, dia bilang gitu. Dia bilang gitu lewat dia DM. Dia tuh kerja di dia udah di Manchester City waktu itu, tapi kerjaannya waktu itu beliau posisinya udah mau balik ke Indo. Jadi dia bilang mau lanjutin saya nggak? Oh ya udah, mau banget. Akhirnya lewat DM Twitter, di telepon, akhirnya nomor saya dikasih ke orangnya Manchester City. Ya udah, akhirnya dipanggil, disuruh ngasih satu kiriman dulu naskah, coba nulis. Habis itu nulis enteng lah ya. Iya, nulis ya udah biasa kan, match report dan lain-lain. Cuman masalahnya dulu gue kira situs Manchester City aslinya, karena dulu kan belum ada tuh situs-situs bahasa Indonesia. Kalau sekarang kan udah ada, udah lazim lah. Kalau dulu tuh salah satu yang awal tuh ya Manchester City, Liverpool gitu. Nah dulu gue kira nulis report dalam bahasa Inggris. Ya udah gue tulis dalam bahasa Inggris kan. Malam-malam gue kasih, habis itu gue pergi ke acara temen gue malam. Tiba-tiba Mas Yusuf nelfon, Firzi, kamu bikin match report nih bagus, tapi yang kita cari tuh bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Jadi ya udah, akhirnya gue nyebrangin kota lagi, balik di Newcastle, jalan balik ke tempat gue, terus ngirim ulang malam-malam sampai jam 2 apa sampai jam 3 gitu. Pas disuruh balik tuh udah malam, udah keluar ya, udah keluar malam karena nyelesain tugas ini baru habis itu pergi. Pas sudah saya sampai di tempat teman, suruh balik. Iya, suruh balik ya. Balik lah, kirimin lagi dong bahasa Indonesia. Oh ya udah, untung akhirnya itu berkenan lah sama doi, akhirnya diterusin namanya, dan akhirnya dihubungin sama orang Manchester City-nya. Yang waktu itu dari tim internasional, orang Libya apa gitu yang kerja, tapi dia emang belajar di Inggris, jadi orang Libya tapi aksennya udah aksen Inggris banget gitu. Jadi hubungin sama dia. Nah, lu kerja berapa lama? Waktu itu sampai Desember dari Februari sampai Desember, Februari 2014 sampai Desember 2014 sampai pulang. Oh, nggak sampai genap setahun ya? Nggak, belum setahun ya, gitu. Betul. Lu selesai karena lu pulang? Selesai karena pulang. Kenapa lu pulang? Ya udah janji sama bos gue, udah bos gue yang ini, bos kan yang ini. Kan lu bisa lanjut di sana? Nggak bisa lah, kan gue ada tanda tangan kontrak harus balik. Siapa iya, ke ini. Kontrak.
Ya kalau nggak dilepas Nggak dilepas, sama ya. tablet bola. Iya. Jadi waktu itu dia masih di tablet bola, izin belajar S2 ke Newcastle, Iya. terus Sama bos. Izin sama bos. Nih bos yang ini. apa hal yang menarik yang lu pelajari di sana yang bisa lu share ke teman-teman? Apa ya? Ya bekerja di lingkungan multinasional sih. Karena waktu itu kan kerja di Manchester City tuh, ya walaupun namanya klub Inggris, klub Premier League, tapi di dalamnya tuh banyak orang Spanyol. Itu pertama. Karena emang bos-bosnya kan orang Spanyol. Urutan dari si Begiristain, si Ferran Soriano, dulu kan Pep belum ada, tapi pelatihnya kan si Pellegrini. Iya, tapi ya. Culture di dalamnya tuh culture Barcelona. Terus ketika itu di tim internasional ada 9 warga negara berbeda gitu. Jadi bekerja di tim yang benar-benar internasional, ada orang Prancis, ada orang Spanyol dengan logat Inggris yang berbeda. Ada orang Portugis ya, ada orang Rusia, ada orang Malaysia, ada orang Thailand, ada orang Hong Kong, ada orang Taiwan. Jadi bekerja menyadari kalau kita tuh cuman just salah satu dari kelompok besar fans sepak bola di dunia. Itu sih yang bikin menarik gitu. Dan bekerja di lingkungan multinasional ya kelihatan kayak perbedaan culture gitu. Kalau orang Rusia kan kalau ngomong keras seadanya, babuk-babuk gitu kan. Sementara orang Malaysia yang di tim kami itu dulu ya dia mungkin soft spoken, orangnya sensitif, orangnya laki, tapi mungkin kalau orang Rusianya lagi punya pendapat A, sedangkan si orang Malaysianya punya pendapat B, kadang dia mempertahankan posisinya tuh dalam cara yang berbeda dengan si orang Rusia. Jadi orang Rusia kalau ngomong padahal maksudnya bagus, maksudnya ngerti gua. Ternyata si orang Malaysianya tersinggung, akhirnya baperan, akhirnya yaudah saya keluar aja dulu dari rapat kalau kayak gitu. Ya udah keluar dari rapat karena dulu kan remote, jadi bukan gua doang yang kerja di luar Manchester. Iya. Keluar dari rapat. Iya beneran, lagi keluar rapat kan, rapat dulu belum ada Zoom, dulu rapat pakai Skype. Iya, maksudnya lu keluar, lu menghormati teman-teman di rapat? Udah keluar aja orang Malaysianya itu, bener. Terus dia resign? Ya karena dia enggak, dia masih lanjut. Tapi kalau ketemu ya udah baik-baik aja, tapi ya mungkin nggak ngomongan apa gimana ya. Mungkin pada saat rapat di topik yang ini dia udah mental dah. Iya udah mental karena memang nggak nyambung aja sama si orang Rusia. Kalau orang Rusia maksudnya baik, tapi cara penyampaiannya, cara penyampaian aja berbeda. Dan karena itu kan kita beda-beda. Jadi sebelum kerja remote ini kayak sekarang, dulu gue udah kerja di Newcastle, markas kan di Manchester. Gue di Newcastle, ada teman yang di Glasgow, ada teman yang di London, ada teman yang di Cardiff. Jadi emang di seluruh Inggris nggak semua kerja. Ya, apalagi sekarang. Iya, nggak semua kerja di Manchester. Remote control kayak sekarang gitu. Oh iya betul. Nah pertanyaan gua, dari tadi berapa orang teman lo? 9 dengan warga negara berbeda-beda. Ada yang fans Man City nggak? Karena gue tahu lu bukan fans Man City, tapi lu kerja secara profesional di Man City. Kayaknya enggak deh. Enggak ada. Yang gua tahu pekerjaan ada satu orang yang pemadam kebakaran dulu. Orang Korea. Jadi pas di Korea dia pemadam kebakaran. Terus dia kerja di Manchester City itu dia jadi content writer. Tapi bukan fans. Kayaknya bukan deh, Nah, lanjutan pertanyaannya adalah karena lu fans Newcastle United, ketika pertemuan kedua tim seperti apa perasaan lu? Ketemu nggak waktu itu? Ya biasa aja, cuman ketika itu kan yang jadi pertimbangan kan gini bang, maksudnya gua kan di sana tuh dari September 2013 ke Desember 2014, jadi waktunya memang nggak terbatas kan. Nah udah gitu gua kerja mulai dari Februari 2014, Februari pertama dihubungin, bahwa gua dapat kontrak April aja, tapi itu gua udah kerja 2 bulan sampai gua pulang Desember. Nah sementara kan gue di sana juga pingin dong nonton Newcastle United main karena asrama gue tuh benar-benar sebelahnya stadion St. James's Park. Tapi kan kadang kalau pertandingannya lagi jamnya sama, kerjaan gue nggak bisa kan, gue harus kerja. Iya itu dia. Jadi dilematisnya waktu itu di sana aja. Kecuali karena waktu itu kan gue lagi berdua tuh sama teman gue si Amal Ganesa. Tapi kan kita masing-masing cuma boleh kerja maksimal 3 jam sehari karena kita part timer kan. Oh dibatasin ya? Iya dibatasin.
Tapi ya tetap aja karyawan gitu, karyawan ada kontrak kerja dan lain-lain gitu, part of the team kalau kata mereka. Tapi kan gue ada masa di mana ya gue pengen nonton Newcastle, tapi City main, jadinya dilematisnya cuman di situ aja gitu loh. Dan kalau ditanya ada ikatan apa enggak sama City, ya pasti gue ngerasa ada ikatan lah, karena kalau nggak ada Manchester City ketika itu mungkin studi gue nggak selesai karena masuk praktek situ ya. Karena enggak dong, karena waktu itu gue pergi nyiapin budget dan lain-lain itu bulan Juni 2013, 1 GBP 1 pound itu 15.000. Pas gue berangkat September itu 1 pound 25.000. Wah, value-nya hitungannya nggak masuk hilang akal banget, hitungannya nggak masuk akal. Januari, Februari itu udah mulai tipis keuangan. Tapi lu digaji per bulan? Iya, gaji per bulan. Iya. Berapa sih gaji lu? 28, setiap tanggal 28. Gaji per bulan itu dulu 800 pound untuk kalau dikali 2 ya kasar. 800.000 apa 800 pound? 800 pound. Itu kecil banget buat orang Inggris. Ya, tapi iya. Ini untuk hitungannya untuk kerja 3 jam sehari ya. 800 pound dengan 20 ya dikali waktu itu 20.000 lah, 20-an ribu mulai stabil. Ya 25 ribu. Ya pokoknya hitungan gua 18 kalau dirupiahin 18 juta lah. Kalau estimasi lu, forecast lu waktu itu 16. Enggak. Apanya? Enggak, waktu itu 15.000, iya. Ya hitungan lu kan 16. Tapi dengan 800 itu gue dapat ya, kalau dirupiahin mungkin kelihatan gede ya. Sekitar gue hitung-hitung waktu itu, pokoknya kalau gue dirupiahin gue dapat 18 juta aja. Ya kelihatan gede kalau lu nggak makan, lu nggak jalan-jalan, lu nggak ini, uangnya lu tanam. Gue nggak bisa jalan-jalan. Nah itu juga salah satunya karena gue di Manchester City. Jadi ketika gue belajar, teman-teman gue yang lain pada ke Yunani, pada ke Spanyol dan lain-lain, gue nggak bisa karena kerja. Karena sekali-sekali tuh dipanggil ke kantor. Dipanggil nggak selalu remote. Nggak selalu remote. Jadi ada aja acara kantor, brainstorming lah atau ketemuan sama yang lain lah, dan kita dipanggil ke Manchester, itu pemberitahuannya bisa mendadak. Ya karena buat mereka kan antar kota beli tiket nggak ada masalah. Sehari sebelumnya juga nggak masalah. Harganya nggak bakal beda jauh dengan kita beli sebelumnya. Transportasi gampang ya. Pertanyaan ujung-ujung. Apa yang lu paling syukuri ketika lu kerja di Manchester City? Ya pengalamannya lah ya, bukan hanya pengalaman kerja di suatu institusi global internasional ya, tapi ketika gue di sana City juara gitu loh, maksudnya gue bisa ngerasain juara. Tapi Liga City juara bukan karena lu di sana ya? Sama sekali enggak, betul. Tapi gue lu jadi penasihatnya. Gitu. Enggak. Tapi gue membantu menyebarkan kebahagiaan menjadi juara itu. Dan ya itu dia, menjadi juara Liga Inggris bukan dari tim yang kita dukung, tapi kita bekerja di tim itu, ngerti nggak sih perasaannya? Profesionalnya ya. Iya. Jadi seneng banget, kayak we are part of menjadi juara itu gitu. Kalau nggak juara lain lagi ya, tapi ini juara Inggris gitu ya. Juara. Dan senang sih. Satu pertanyaan lagi, apa yang lu paling sesali? Apa yang lu paling lu kesel selama kerja di Man City? Paling sesali? Oh ya mungkin karena ketika itu kan timnya masih baru tuh, emang masih kasar banget lah bang. Mas Yusuf Arifin kan yang pertama di City itu, dia set up semuanya dari awal kan, habis itu gue yang nerusin. Tapi the whole system sendiri, tim media internasional tuh baru berdiri, jadi miss-missnya masih banyak. Gue misalnya baru dapat laptop kerja itu udah mungkin 3 bulan terakhir gue kerja lah. IT infrastrukturnya masih belum bagus. Bos kita juga waktu itu juga ya masih bisa lebih baik lagi lah. Kalau setup begitulah ya. Iya, baru-baru masih awal banget, betul. Iya, itu sih, jadi masih banyak cegukan-cegukannya lah zaman dulu, masih belum bisa lari kenceng. Ya. Gitu. Kalau ini pertanyaan terakhir, kalau teman-teman di Indonesia ada yang mau kerja kayak lu di Manchester City atau di klub manapun, itu open nggak sih? Terbuka nggak sih? Ya gue nggak tahu ya. Kalau yang terakhir gue denger sih sekarang banyak klub tuh yang make agensi, jadi nggak datang langsung ke fans, tapi lewat agensi yang ngurusin, agensi komunikasi gitu loh. Kalau dulu kan mereka datang antar, lu suka Liverpool, lu jadi miminnya Liverpool gitu.
Gua karena background gua jadi miminnya City. Sekarang kayaknya klub-klub nggak mau ngambil resiko itu gitu, banyak yang lewat agensi gitu ya. Jadi agensi yang nyari orang. Iya, agensi itu yang nyari orang gitu. Lu nggak niat jadi agensi? Ya lu lah. Kalau lu jalan, gue jalan gitu, barengan. Jadi agensi buat klub-klub Eropa. Tapi banyak kok ya di orang Indonesia yang di hire oleh agensi-agensi untuk klub Liverpool, Barcelona, even Spanyol apa ada yang berkembang terus, Real Madrid, Barcelona, banyak loh yang itu, dan bisa selama punya passion selain hanya fans tapi passionnya kerja gitu ya. Karena nggak mungkin lu hanya fans tapi kemudian lu nggak bisa kerja. Iya. Ya nggak bisa dipakai juga. Betul. Oke, thank you Virzi untuk pengalamannya. Moga-moga kita akan ketemu lagi orang-orang Indonesia yang kerja di karena di Arsenal ada ya. Jangan lupa ada orang Indonesia di Arsenal sekarang medianya, dan itu bisa membawa nama Indonesia sebagai market yang besar, dan siapa tahu kalian ke depan salah satunya menjadi mimin atau menjadi penulis di klub-klub Eropa. Sampai ketemu ya di What We Best lainnya. Salam bola untuk kebaikan.